Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala. Kita masih di Kitabut Thaharah di babul wudu, masuk pada hadisnya Humran bahwasanya Utsman itu meminta dipersiapkan wudu air. Kemudian faghasala kafaihi salasa marat, beliau membasuh dua telapak tangannya 3 kali. Jadi telapak tangan itu dimulai dari ini, pergelangan tangan ini dibasuh 3 kali. Summa tamat madha, setelah itu berkumur-kumur. Wastan syaka, kemudian setelah itu istinsyak. Istinsyak itu menarik air ke dalam hidung. Jadi disedot. Kumur-kumur disedot ke hidung. Kemudian wastan saras. Istinsar itu kalau istinsyak menghirup, disedot ke hidung. Kalau istinsyar itu mengeluarkan. Nanti kalau dalam sebagian riwayat sunahnya itu dengan satu tangkupan tangan. Pakai kumur-kumur, sebagian disedot ke hidung, tangan kiri itu yang mengeluarkan dari hidung. Nah, itu 3 kali. Summa ghassala wajahu salasa marat. Setelah itu membasuh wajah 3 kali. Mana batasan wajah? Batasan wajah itu min mana biti sya'ril mu'tad, tempat tumbuhnya rambut yang biasa. Jadi kalau orang umumnya sini, yaitu batasan wajah yang umum. Walaupun kalau ada orang tertentu mungkin ke bawah, jadi rambutnya agak ke atas. Nih, karena pikirannya panas, bisa nih. Tapi kalau umum ya di sini lah. Kemudian sini bagian bawah. Samping kanan kiri itu wajah, itu pada daun telinga, dibasuh 3 kali. Kemudian ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marat, membasuh tangan kanan sampai siku. Kata-kata siku itu sikunya kena. Jadi ini basuh sampai siku itu 3 kali. Kemudian setelah itu summal yusra misla dalika, pindah yang kiri semisal itu.
Perhatikan, berarti kanan dulu 3 kali selesai, baru kiri. Bukan kanan, kiri, bukan begitu. Tapi kanan dulu 3 kali selesai, baru kiri. Sampai kepada mirfak. Mirfak itu siku. Sikunya ini kena. Jadi bukan batasan akhir, tapi sikunya kena. Kemudian, summa masaha bira'sihi. Setelah itu mengusap kepalanya. Apa bedanya membasuh dengan mengusap? Kalau membasuh itu airnya dialirkan. Airnya dialirkan. Tapi kalau mengusap, itu sekedar air yang menempel pada 2 telapak tangan. Makanya nanti sebagian membolehkan, misalkan 2 telapak tangan kita sudah basah, selesai ini, langsung usap kepala. Itu diperbolehkan. Sebagian nanti ambil air, ya sudah, sekedar yang menempel pada 2 telapak tangan. Ini perbedaan. Karena ada sebagian kepala itu nggak diusap tapi dibasuh. Jadi ambil gini, itu bukan ngusap, itu keramas. Ya, jadi ngusap itu sekedar air yang menempel pada 2 telapak tangan. Kemudian mengusap ini nanti akan ada rincian cuman sekali. Jadi kalau yang lainnya 3 kali, ngusapnya cuman sekali. Cara mengusapnya nanti akan diterangkan dalam riwayat yang lain. Itu dari bagian depan. Tarik ke belakang sampai tengkuk. Maju lagi ke depan. Ini masukkan bagian dalam daun telinga. Jempolnya itu ngusap bagian belakang. Jarinya ini ngusap bagian dalam. Allah ta'ala alam. Setelah selesai, thumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini. Baru membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki. Berarti mata kakinya kena. Itu untuk bagian yang kaki. 3 kali baru pindah yang kiri semisal itu. Kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'ana wa wudu'i hada. Aku melihat Rasul SAW berwudu semisal wuduku ini. Ya, ini hadis nanti diterangkan merupakan pondasi wudu. Jadi pondasi wudu itu hadis ini. Hadis yang dibawakan setelahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani itu hanya pendetailan berkaitan dengan perkara-perkara tertentu atau penyempurna saja. Wallahu ta'ala alam. Hadis ini apa pelajarannya? Liman yuridu ibadatan minal ibadat wa minha al-wudu wa taharah an yasta'idalaha bi adawatiha. Sepantasnya orang yang hendak melakukan ibadah dari ibadah-ibadah seperti wudu itu supaya mempersiapkan perlengkapannya. Lihat tadi awal hadis kata Humran, Utsman da'a biwadu. Utsman itu meminta untuk dipersiapkan untuk wudu. Ya, wadu itu bisa alat untuk berwudu. Makanya nanti kalau dalam bahasa Arab ada tohur, ada tuhur. Kalau tohur alatnya, kalau tuhur perbuatannya. Ada sahur, ada suhur. Kalau sahur makanannya, kalau suhur itu perbuatan makan sahur. Ya, makanya kalau di tempat kita sahurmu apa? Itu berarti makanan yang dipakai untuk sahur. Itu benar, sahur. Ya, tapi kalau suhurmu apa? Bukan. Suhur itu perbuatan. Beliau meminta wadu, jadi alat yang dipakai untuk berwudu. Makanya kalau seorang hendak melaksanakan ibadah, itu persiapkan dulu. Mau apa? Sholat. Misalkan, apa yang dibutuhkan ketika orang sholat? Selain dari wudu, pakaian. Pakaian yang bersih misalkan, itu dipersiapkan dulu. Mau apa? Menyembelih. Itu dipersiapkan. Beli sembelian. Jangan naruh korban beleh, lah wedhusnya di rong tuku. Ya, itu namanya belum persiapan. Ini yang pertama. Jadi, bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah, itu mempersiapkan perlengkapannya. Kemudian fikih yang seterusnya. Disunahkan
membasuh dua telapak tangan sebelum memasukkan dalam air wudhu. Ini dalam hadis. Nanti disunahkan kalau kita wudhu, telapak tangan dipakai menciduk. Tapi kalau wudhu dengan menggunakan keran, ya kan air tangan tidak dipakai menciduk. Tapi kalau zaman dahulu, kan kita wudhu itu biasanya kalau di masjid-masjid yang lama pakai kolam. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Masjid Agung saya terakhir mampir itu sudah nggak ada. Masjid Takmirul itu juga sudah tidak ada, sudah pakai keran. Ya, tapi kalau zaman dulu pakai bak. Kalau wudhu di Ciwui. Nah, kalau seseorang misalkan tangannya itu mau dipakai untuk menciduk air, itu cuci dulu 3 kali. Ya, gimana caranya? Ambil gayung, tuangkan. Kalau enggak misalkan ini ember. Taruhlah misalkan ini ember. Embernya dimiringkan dulu. Miringin gini, tuangkan, basuh tangannya 3 kali sampai bersih. Baru nanti tangan bisa diperbolehkan untuk dipakai menciduk. Apalagi kalau itu bangun tidur dari malam hari. Karena Nabi SAW mengatakan kalian tidak tahu tangan kalian itu semalam nginep di mana. Karena orang kadang tidur itu, ya ada posisi-posisi tangan bareng dipoto dirohne isin. Wah, tanganmu bengin dekep apa kuwi. Ya. Atau kadang namanya orang tidur kan kadang nggak sadar. Garui tempat-tempat yang di situ ada najis. Ya. Akhirnya nanti kalau dipakai menciduk air kena najis. Allah Ta'ala alam. Ini fikih dari hadis. Fikih dari hadis, sunahnya tayamun. Tayamun itu membasuh anggota yang kanan dulu. Yang kanan dulu. Tangan kanan dulu. Baru kiri. Kaki kanan dulu baru kiri. Ini sunahnya tayamun. Bahkan Rasulullah SAW itu suka untuk mendahulukan yang kanan. Mau pakai sandal, pakai baju. Cuman kalau nggak kita biasakan, kadang sulit orang. Tapi kalau sudah terbiasa nanti kayak otomatis. Pakai sandal, kaki kanan dulu. Nanti melepas, kaki kiri dulu. Masuk rumah, kaki kanan. Semua perkara yang baik itu tayamun. Wallahu ta'ala alam. Yang kelima, madmadah, istinsyak. Itu dihukumi wajib. Kenapa? Karena itu bagian daripada wajah. Bagian daripada wajah. Jadi kumur-kumur itu ya kalau kita sudah maklum lah kemu. Air masukkan ke mulut, diratakan di dalam mulut. Ya. Tadi disampaikan sunahnya dengan 1 tangkupan tangan. Ambil kumur-kumur, sedot ke hidung, tangan kiri yang mengeluarkan. Tapi kalau misalkan kamu ping telu, setelah itu menghirup air ke hidung juga boleh. Itu juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, hukumnya wajib. Karena itu dimasukkan dalam wajah nanti. Kemudian madmadah dan istinsyak tadi kalau dalam hadis tidak disebutkan 3 kali. Cuman seluruh wudhu itu sunahnya 3 kali kecuali mengusap kepala. Kecuali mengusap kepala. Kemudian pula hadis itu juga menjelaskan tentang sunahnya al-istinsar. Istinsar itu setelah istinsyak. Istinsyak. Jadi ya, li'anal ma' ba'dal istinsak yajuju bal'uhu. Asalnya kalau seseorang misalkan air setelah pakai kumur-kumur dilek, itu juga boleh. Iya, juga diperbolehkan. Tapi setelah disedot ke hidung misalkan masuk ke dalam tubuhnya, itu asalnya juga boleh. Cuman sunahnya itu dikeluarkan. Sunahnya itu dikeluarkan. Apalagi kalau itu bangun dari malam hari. Lubang hidung ini tempat bermalamnya syaitan. Kadang juga terkumpul padanya kotoran-kotoran. Wallahu ta'ala alam. Ini fikih dari hadis. Jamaah hormati, kemudian pula fikih dari hadis, wajib membasuh 2 tangan sampai siku. Ini wajib. Sikunya kena, tadi disampaikan. Walaupun ini ada kadang orang yang tidak perhatian. Saya kapan itu mampir di satu tempat,
ada orang wudhu itu pakai lengan dawa itu cuma di sini. Jadi lengan dawa itu diliminting sampai sini. Bahkan kalau dulu sempat di negeri kita itu ada politikus, ya katanya pencitraan wudhu, bareng wudhu itu di syuting itu ternyata lengan dawa ini sampai sini. Ya ini berarti nggak sah karena wajib sampai siku. Ya kalau wingkis ya wingkis atas kan, supaya nanti siku itu terkena. Iya, wallahu ta'ala alam. Kemudian mengusap, tadi sudah diterangkan, itu lebih ringan daripada membasuh. Kalau membasuh, airnya itu mengalir. Kalau mengusap, itu hanya sekedar air yang menempel pada dua telapak tangan. Dua telapak tangan. Kemudian, dua daun telinga, itu diusap. Karena itu termasuk bagian daripada kepala. Gimana cara ngusapnya? Tadi sudah disampaikan. Ini bagian dalam. Ya, karena kalau dibalik jempol itu ya angel ya. Ini bagian dalam. Jempolnya bagian belakang. Ya. Cuman sekali. Itu berkaitan dengan dua daun telinga. Itu masuk bagian kepala. Jadi fa innal masru'a an yumsaha bima'ir ra'si. Sunnahnya yang disyariatkan itu diusap dari air kepala. Artinya tidak mengambil air yang baru. Bukan gitu. Tapi cukup sekali. Sini belakang, depan lagi, ini langsung masukkan. Itu cukup, syariatnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pula jamaah hormati, hadis yang disebutkan tadi mencakupi kewajiban dan sunnah. Jadi nanti ada rincian, oh ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah. Mencakup padanya semua itu. Cuman kalau seseorang melaksanakan perintah syariat, ini kata Syekh Abdullah Basam, tanpa memandang hadza wajibun aw mustahabun. Jadi kalau ada perintah syariat itu nggak memandang ini wajib apa sunnah. Iya, pokoknya kalau ada perintah itu dilaksanakan. Sama meninggalkan larangan juga begitu. Tidak memandang ini larangan makruh apa haram. Iya, tidak memandang. Pokoknya begitu ada larangan ditinggalkan. Dan ini pernah kita sampaikan, baru nanti dibahas tentang wajib atau sunnah, makruh apa haram, itu kalau ada orang misalkan menyepelekan. Ada orang larangan dilanggar. Oh ternyata larangannya makruh, berarti tidak sekeras yang haram. Ada perintah, misal oh perintahnya sunnah, berarti tidak ya ditekankan sebagaimana yang wajib. Ini fikih dari hadis kata Syekh Abdullah Basam seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini terdapat faedah pembelajaran itu dengan ucapan dan perbuatan. Pembelajaran itu dengan ucapan dan perbuatan. Wa hadza ma yusamma fit tarbiyah. Ini yang disebut dengan pendidikan. Jadi didik itu kadang dengan omongan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan isyarat. Dengan isyarat. Ya, ini semua termasuk bentuk yang Rasul SAW sampaikan. Tadi wudhu, Nabi praktekkan. Sholat, Nabi praktekkan. Nabi itu pernah ngimami, itu naik di atas mimbar. Kan kalau mimbar Nabi itu 3 sab. Jadi sab pertama, sab kedua, sab ketiga. Beliau di sab yang ketiga. Begitu sujud, beliau turun ke bawah. Supaya nanti dilihat. Ini metode pengajaran Nabi SAW. Ada ucapan, ada perbuatan. Kadang ada isyarat. Isyarat itu misalkan, aku wakafilul yatim fil jannati hakada. Aku dan pengkafil anak yatim itu di jannah seperti ini. Beliau mengisyaratkan antara sababah wal wusta wa farraja bainahuma. Seperti ini. Jadi orang tergambar, oh dekat sekali. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis. Setelahnya, dalam hadis Ali, ketika mensifatkan wudhu Nabi, masaha birra'sihi wahidatan. Rasul mengusap kepala cuman sekali. Mengusap kepala cuman sekali. Catatan yang disampaikan, di tengah-tengah masyarakat kita ada orang yang bagian kepala itu kadang gini-gini. Jadi bukan diusap tapi 3 kali, dipok-pok itu. Ya, itu nggak ada hadisnya. Hadisnya diusap.
Kemudian gini 3 kali. Ya, bukan seperti itu mengusap. Dan laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan sama. Yang diusap apa tadi? Kepala. Bukan rambut. Kalau rambut misalkan perempuan rambutnya panjang, wah, ya kesuwen. Tuntunan cuma ngusap kepala kok. Gini ke belakang sampai tengkuk, tarik depan lagi, usap bagian dalam. Sekali, ini riwayat Imam Tirmidzi, derajat hadisnya sahih. Kemudian dalam hadisnya Abdullah bin Zaid ibn Asim, semoga Allah meridai keduanya, dalam mensifatkan wudhu Nabi, masaha Rasulullah SAW bira'si fa'akbala biyadaihi wa adbarah. Ini sama seperti apa yang kita sampaikan tadi. Beliau itu mengusap kepala depan, kemudian belakang. Jadi mulai dari bimuqaddamir ra'si, tempat tumbuhnya rambut yang awal tadi. Setelah itu tarik ke belakang. Setelah itu ke depan lagi. Jadi sampai tengkuk, baru ke depan lagi, baru usap kepala. Ini dalam hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Kemudian dalam hadisnya Abdullah ibn Amru, makanya hadis setelahnya ini semuanya hanya penyempurna. Dalam mensifatkan wudhu Nabi, masaha bira'si wa adahala isba'aihi asabahataini fi udunaihi wa masaha bi ibahamaihi dohira udunaihi. Rasul SAW mengusap kepala itu, kemudian memasukkan 2 jari telunjuknya itu pada lubang 2 daun telinga. Ini tadi. Ya, gini. Ibhamaihi, 2 jempolnya itu yang ngusap bagian belakang. Ini dalam hadisnya Abdullah ibn Amru. Sanad hadisnya hasan. Sanad hadisnya hasan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian nanti dalam hadis setelahnya dibawakan hadis Abu Hurairah. Rasul SAW berkata, "Idza istaiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi." Rasul SAW berkata, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Bangun dari tidurnya. Tidur ini sebagian mengatakan tidur malam. Sebagian mengatakan tidur malam karena umumnya tidur itu tidur di malam hari. Walaupun kalau secara tekstual berarti kapanpun. Ya, kata Nabi supaya falyastansir. Falyastansir itu memasukkan air ke hidung, setelah itu disemburkan 3 kali. Karena syaitan itu bermalam pada hidungnya. Pada hidungnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Jamaah hormati, sebagian riwayat itu dibatasi istinsar ini ketika wudhu. Ketika wudhu. Jadi bukan awal ketika wudhu. Jadi bukan ketika wudhu. Ya, walaupun sebagian mengatakan itu ketika mau wudhu. Pokoknya bangun tidur sih istinsar dulu. Jadi kalau bangun tidur basuh 2 telapak tangan. Ya, air disedot ke hidung dikeluarkan. Tapi sebagian mengatakan itu dilakukan ketika wudhu. Ketika wudhu. Dan tadi kita sampaikan tidurnya itu tidur malam. Tidurnya tidur malam. Wallahu ta'ala alam. Ini fikih yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan disyariatkannya istinsyar. Tadi kan ada 3. Madmadah, istinsyar. Madmadah kumur-kumur, istinsyar menarik air ke hidung disedot. Kemudian istinsyar itu disemburkan keluar. Walaupun tadi kita baca penjelasan penulis, kalau misalkan pas istinsyar itu dibablaske boleh. Cuman ya pengar. Ya kalau wudu hidung bablas ya pengar. Tapi kalau bangun tidur nggak boleh. Karena syaitan bermalam di lubang hidung. Ya, wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, kemudian alasan kenapa Nabi sebutkan kok harus istinsyar?
Karena syaitan itu bermalam dalam lubang hidung. Ini pembahasan iman. Pembahasan iman. Jangan seseorang memprotes. Memprotes misalkan, endi. Ya, irungku nggak ada. Nggak ada syaitannya. Saya dulu pernah ketika bahas Bulughul Maram ini, tapi karena gurunya itu, ya, tidak sebagaimana pemahaman salaf. Mereka menjelaskan maksudnya syaitan menginap itu, syaitan itu maknanya bisa kotoran. Jadi di hidungnya ada kotoran, bukan syaitan. Wallahu ta'ala alam. Cuman ini pembahasan iman. Jadi ini syaitan menginap, ya sudah diimani. Diimani. Ya, jangan endi-endi. Loh kan syaitan alamnya gaib. Alamnya gaib, kita tidak mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pula dari hadis ini jamaah hormati, supaya seseorang itu menjaga diri dari semua jalan syaitan. Dari semua jalan syaitan. Tadi malam di Masjid Ali kita bahas minum kalau di gelas yang retak itu tidak diperbolehkan dari situ. Salah satu alasannya apa? Para ulama terangkan nanti airnya tumpah. Yang kedua, itu tempat duduknya syaitan. Yang ketiga, itu tidak bisa bersih ketika dicuci. Jadi kotoran bisa di situ. Ya, yang keempat, itu bisa memberikan gangguan. Cuman tempat duduknya syaitan. Di tempat gelas yang di situ ada pecah. Ya, saudara yang saya hormati, Rasul tidak memperbolehkan. Berarti semua jalan-jalan syaitan itu kita berupaya untuk menutup. Berupaya untuk menutup. Malah jarak nggak boleh. Minum dengan tangan kiri. Kenapa nggak boleh? Itu perilaku syaitan. Orang kemala, setan ngombe dipamer-pamer ke. Ya, itu namanya orang yang wong Rasul tuntunkan namanya syaitan itu dalam ayat musuh kalian jadikan musuh. Jangan malah bangga mengikuti musuh. Ini fikih dari hadis. Ya, wallahu ta'ala alam. Iya, ini saudara yang saya hormati pelajaran dari hadis. Kemudian setelah itu, idza istaiqadha ahadukum min naumihi falayakmis yadahu fil ina hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ini yang tadi kita singgung. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya malam hari, itu jangan mencelupkan tangannya dalam bejana sampai dia basuh 3 kali. Nabi menjelaskan alasannya kenapa? Karena kalian tidak tahu tangan kalian itu bermalam di mana. Bermalam di mana? Bahkan ada orang yang sombong dengan mengatakan, saya tahu Rasul tangan saya di mana bermalam. Karena kesombongannya, tidur malam hari, itu akhirnya tuangannya itu masuk ke duburnya sampai siku. Nah, ini ada pelajaran kalau seorang berani menentang hadis Rasul SAW itu sebab turunnya adab. Sebab turunnya adab. Bangun tidur, kalau tangan dipakai untuk menciduk atau sebelum wudhu sudah cuci dulu. Bersih 3 kali. Ya, termasuk anak-anak, kadang anak-anak itu pomone si cilik. Tangi turu melek ngerti panganan, pengen mangan. Ya, nggak boleh. Jadi, ayo cuci tangan dulu, cuci tangan dulu. Ini saudara yang saya hormati, pembiasaan yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tadi sudah kita singgung. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis setelahnya, asbigil wudu wa halil bainal asabi wa balik fil istinsyak ila an takuna shaima. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, sempurnakan wudu. Kemudian selai-selai antara jari-jari. Sungguh-sungguh dalam istinsyak menghirup air ke hidung. Jadi hidung itu bukan gini-gini. Karena ada orang hidung gini-gini. Apa mana sing gini? Kuwi jenenge ngereti irung. Iya. Kata Nabi sungguh-sungguh ketika istinsyak nyedotnya. Iya. Kecuali dalam keadaan puasa. Kalau puasa nanti khawatir koncone jam 2 itu lemes itu dia teges meno aku mau wudu. Kowe ini tolong sedotan itu tak bablas ke sisan. Ya, padha ngombe ya. Padha ngombe, kecuali dalam kondisi puasa.
Hadis ini supaya menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu itu kalau urut niat, baca bismillah, kemudian basuh 2 telapak tangan, selai-selai jari tangan 3 kali. Kemudian nanti ada dipijit-pijit, digosok-gosok. Setelah itu kumur-kumur, sedot ke hidung dengan sungguh-sungguh 3 kali, keluarkan dengan tangan kiri, basuh wajah 3 kali. Tangan kanan disertai dengan dalek itu dipijit-pijit ini, diusap-usap 3 kali sampai siku, pindah kiri 3 kali, usap kepala sekali, kaki kanan, selai-selai jari kaki 3 kali, pindah kaki kiri. Sama seperti itu, baru setelah itu doa. Itu menyempurnakan wudhu. Menyempurnakan wudhu. Kedua, sunnahnya menyelai jari tangan dan kaki. Sunnahnya menyelai jari tangan dan kaki. Menyelai itu, saudara yang saya hormati, ya ini tadi, selai-selai gini. Karena dikhawatirkan nanti ada tempat-tempat yang tidak terkena wudhu. Kalau nggak kena wudhu, bisa nanti nggak sah. Karena itu termasuk wajib kena wudhu. Ketiga, sunnahnya ketika istinsyak itu sungguh-sungguh. Sedot. Ya itu sungguh-sungguh. Kecuali dalam kondisi puasa. Kemudian wajibnya matmadah indal wudhu. Tadi sudah kita baca. Kumur-kumur itu wajib. Kumur-kumur itu wajib. Kemudian tadi disampaikan kalau dalam kondisi puasa tidak boleh berlebih. Khawatir nanti air nanti akan masuk ke dalam tubuh dia. Cuman itu berkaitan dengan istinsyak. Berkaitan dengan istinsyak. Tapi yang lain seperti menyelai-nyelai tangan, menyelai-nyelai jari tangan, jari kaki, itu silakan. Ya sebaik mungkin supaya nanti wudhunya bisa sempurna. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca. Nanti setelahnya kita lanjut. Masih ada pembahasan seputar tentang kesempurnaan wudhu. Kayak nanti setelah ini menyelai-nyelai jenggot. Jadi kalau jenggotnya panjang itu yang kasifah, yang lebat itu diselai-selai. Tapi kalau jenggotnya orang katakan macam tusuk sate, jadi cuman pirang ler itu sudah kena air. Tapi kalau yang lebat itu diselai-selai. Nanti insya Allah kita akan baca. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Jadi para ulama membahas wudhu itu yang wajib 1 kali. 2 kali lebih baik. 3 kali sunnah. Kecuali ngusap kepala tadi. 4 kali itu melampaui batas. Kalau diniatkan memang saya pengen 4 kali, 5 kali, itu dia bisa berdosa karena melampaui batas. Karena melampaui batas. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau wudhu sambil ngobrol, ya selama sempurna itu sah-sah saja. Karena wudhu itu ibadah yang tidak terlarang berbicara. Karena ada ibadah yang seluruh tubuh harus fokus. Apa ibadah yang seluruh tubuh harus fokus? Sholat. Sholat itu kalau berbicara dengan sengaja itu batal. Tapi kalau nggak sengaja, karena nggak paham, itu di masa Nabi itu tidak membatalkan sholat karena tidak tahu. Tapi kalau sengaja batal. Iya. Sholat jangankan bicara, balesi WA. Jadi pas sholat atau WA mlebu dibuka, setelah itu apa? LGSHLT. Itu batal. Itu batal. Kenapa? Perbuatan di luar sholat yang orang menganggap itu tidak sholat bisa balesi WA kok. Ya, Allah Ta'ala. Ada lagi? Ya, mungkin cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.